Sahabat Inspirasi, hari ini kita akan belajar dari Kejadian pasal yang ketiga tentang awal kejatuhan manusia ke dalam dosa. Seperti yang kita ketahui bahwa Tuhan adalah Tuhan yang Maha Tahu. Tentunya Tuhan juga tahu saat manusia jatuh dalam dosa. Pada saat manusia itu, Adam dan Hawa, memakan akan buah pengetahuan. Tidak langsung juga Tuhan menjadi marah dan mengusir Adam dan Hawa dari Taman Eden setelah mereka makan buah itu. Kejadian 3 ayat ke-9 berkata demikian. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Tuhan masih bertanya, "Di mana engkau?" Saat itu Tuhan sudah tahu kalau manusia bersembunyi karena dosa, tetapi Tuhan masih belum marah. Adam dan Hawa memakan buah pengetahuan mulai pada ayat yang ke-6 pada Kejadian pasal yang ketiga ini. Baru setelah ayat yang ke-14 Tuhan mulai marah. Dan Tuhan mulai marah diawali pada ayat yang ke-12. Sesaat setelah manusia mulai saling menyalahkan, mulai menghakimi saat merasa paling benar dan saat merasa diri paling suci. Yesus tidak pernah marah pada orang berdosa, tetapi marah pada orang Farisi. Yesus marah pada ahli Taurat. Yesus marah pada orang Saduki. Marah Yesus pada orang yang paling merasa dirinya benar. Yesus tidak pernah marah pada Matius si pemungut cukai. Yesus juga tidak marah pada Sakeus. Yesus pun tidak marah pada saat ia menjumpai wanita yang ditemukan berzina. Dia tidak marah pada mereka semua. Yesus dekat dengan orang berdosa. Dia ingin melihat orang berdosa mengalami kebenaran. Jika masih ada di antara keluarga kita atau teman kita masih dalam pergumulan dosa, janganlah kita menghakimi atau menyalahkan mereka. Saya terlalu yakin di dalam hati mereka yang paling dalam, mereka juga ingin untuk hidupnya bisa hidup yang benar. Tuhan tidak menghakimi saya. Apa hak saya menghakimi keluarga saya? Maka janji firman Tuhan bahwa saat satu orang diselamatkan, maka sekeluarga juga akan diselamatkan. Itu segera akan diwujudkan saat tidak ada penghakiman di tengah keluarga. Kegagalanmu tidak membuat Tuhan menjadi marah. Jangan tunjukkan pada dunia kalau kita sayang sama Tuhan, tetapi tunjukkanlah kepada dunia atau kepada keluarga kita bahwa Tuhan sayang sama kita. Saya mau ulang, jangan tunjukkan pada dunia kalau kita sayang sama Tuhan, tapi tunjukkanlah kepada dunia bahwa Tuhan sayang sama kita. Pada level itu kita akan menjadi lebih tahu diri. Kenapa? Karena kerjaan iblis itu ada dua. Yang pertama, iblis akan membuat orang menjadi jahat. Dan yang kedua, jika iblis tidak bisa membuat orang menjadi jahat, ia akan membuat kita merasa paling benar. Tuhan tidak pernah marah pada orang berdosa. Bahkan Yesus menyebut dirinya sahabat orang berdosa. Jika masih ada saudara, teman, sahabat kita yang masih bergumul dengan narkoba, alkohol, perjudian, atau mungkin masih dalam tahanan, atau apapun kondisinya, stop menghakimi. Tetapi kita kasihi mereka, perhatikan mereka, karena sejatinya mereka sangat memerlukan kasih karunia Tuhan. Dan lebih baik kita katakan pada mereka, Tuhan sayang banget loh sama kamu. Kamu luar biasa, kamu pasti bisa melewati semua ini. Jauhi dosanya, bukan orangnya. Tuhan Yesus memberkati.